Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Harusnya sehat ya. Alright, jadi di sini di video kali ini, oh ya selamat datang teman-teman yang menonton video ini. Um, yeah, Firstly sebelum kita mulai ya, I'm gonna guarantee that videonya akan menjadi sangat berguna untuk kalian, ya untuk teman-teman. Jadi silakan tonton sampai habis. Boleh kalau misalnya dengerin cuman the voice doang sekalian sambil makan dan sebagainya gitu. Kita kayak diskusi bareng di sini. Oke? Alright, let's start. Jadi di sini aku pengen bahas sesuatu yang sangat fundamental, yang sangat basic ya, maksudnya basic kehidupan lah untuk orang-orang atau populasi di Indonesia gitu. Karena di sini, di Indonesia kita tuh terbiasa untuk tidak fokus kepada hal yang fundamental, kepada hal yang sangat basic, kepada hal yang sangat, awal gitu. Jadi awalnya kita belum jago, kita udah loncat gitu. Contohnya seperti di football kita, kenapa bola kita jelek? Kenapa bola kita tuh nggak semaju orang luar gitu, tidak semaju negara lain, padahal populasi kita tuh 200 juta. Kenapa? Karena kita passing aja masih jelek bertahun-tahun lalu, even sampai sekarang. Dribbling, normal dribbling kita nggak terlalu bagus gitu, passing masih jelek, passing pendek even, ngoper doang masih jelek. Sedangkan di luar negeri, itu udah maju banget, mereka benar-benar, memprioritaskan fundamental dulu gitu. Jadi yang dianggap jago di sini adalah ketika misalnya kita gocek-gocek dan sebagainya itu dianggap jago, padahal, ya itu nggak diukur dari situ. Jadi, yap, itu pentingnya fundamental ya, itu pentingnya basic kehidupan ini sebenarnya untuk, semua orang di Indonesia. Dan kenapa saya pengen bahas hal ini, karena di Indonesia tuh jarang banget teman-teman yang punya hal fundamental ini gitu. Banyak banget orang Indonesia yang kurang mempunyai, hal ini, ya dikarenakan pendidikan kita yang sebenarnya kurang juga teman-teman. Pendidikan kita adalah salah satu yang, eee, jelek untuk formatnya dan ya kalian bisa ngelihat sendiri ya rata-rata IQ kita, itu 78,8 atau 0,7 gitu kalau nggak salah. Dan itu sangat rendah sangat rendah. Jadi, ya kita bisa coba belajar, untuk memperbaiki itu sedikit demi sedikit. Dan sebenarnya, ini udah banyak dibahas dibahas oleh orang-orang, maksudnya influencer-influencer yang jauh, memiliki peserta ya, jauh memiliki fans dan ya it's something good. Tapi aku pengen bahas dengan bahasa yang lebih mudah dipahami, bahasa yang lebih, apa ya, yang lebih implementikal atau jadi bahasa yang ya, yang bakal kita ngerti kok. Oke. So, apa hal itu? Hal itu adalah critical thinking atau berpikir kritis. Yap, kenapa berpikir kritis? Karena tadi banyak banget populasi di Indonesia dan banyak banget di antara kita yang tidak mempunyai critical thinking. Dan sebabnya tadi aku udah kasih tahu. Sebabnya adalah salah satunya dari pendidikan kita yang kurang menerapkan itu. Ya, kita lebih memfokuskan terhadap hafalan biasanya, terhadap hafalan, hafalan rumus ini itu dan sebagainya ketimbang pertanyaan. Pertanyaan diajarkan tentang menanyakan kenapa hal ini bisa terjadi, "Kenapa kamu kok gitu? Kenapa nggak gini? Kenapa nggak gitu?" Gitu. Atau "Gimana kalau?" Gitu. Jadi what if itu jarang banget gitu. "Gimana kalau ini," gitu. Misalnya, "Kenapa saliva itu ada di mulut?" Gitu. "Apa fungsi saliva? Kenapa ada di situ?" Atau, "Kenapa, gimana kalau saliva nggak ada?" Gitu. Nah, ini kan pertanyaan yang memancing critical thinking kita gitu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi basic seperti ini sebenarnya harus diajarin dari, maksudnya diajarin dan dibiasakan ketika kita masih kecil. Nah, tapi justru enggak ya, justru pas kita kecil kita malah ya of course banyak hafalan dan pas kita di rumah pun kita memiliki opini, tapi opininya tidak sering dihargai gitu, apalagi di kalangan, menengah ke bawah gitu. Kita sering dianggap anak kecil yang opininya tuh nggak worth it untuk didengar gitu dan sebaliknya, mereka yang lebih tua atau para orang tua kita justru merasa mereka selalu benar. Padahal kebenaran akan sesuatu tuh nggak dilihat dari siapa yang menyampaikan, tapi apa yang disampaikan gitu. Dan yap, itu adalah I think fungsi fundamental juga dari critical thinking itu sendiri, gitu. Nah, dari hal yang saya sebutkan tadi, itu ada cabang gitu di bawahnya. Jadi itu bercabang ke mana-mana sehingga ya sifatnya jadi otoriter gitu dan seakan-akan kayak
ya udah gitu, kebenaran mutlak dari seseorang. Jadi mau dia ngomong apa aja, ya itu benar. Atau sebaliknya. Jadi mau sepintar apa anak kecil, tetap dianggap salah. Nah, ini adalah ciri di mana atau ini adalah kondisi di mana critical thinking itu cuma dipakai 0,1% dari 100%. Jadi atau mungkin lebih kecil dari itu. Nah, dan ya sebenarnya kita nggak bisa menyalahkan kepada baby boomer, kepada milenial dan sebagainya karena mereka hidup di mereka tumbuh di zaman yang berbeda gitu. Kalau kita kan tumbuh di zaman teknologi, di mana kita hidup bersama mereka, kita tumbuh bersama mereka, kita terbiasa juga sama mereka gitu. Jadi kita hidup bersama informasi-informasi yang ada di sekitarnya, juga dengan knowledge yang sangat abundant ini gitu, yang sangat melimpah ini. Jadi, ya kita tinggal pick aja, kita mau yang mana gitu. Dan tugas kita adalah ya kita juga harus sambil, mengedukasi mereka dengan baik, dengan bijaksana, gitu. Nah, kenapa critical thinking? Apakah ketidakadaannya critical thinking tuh bisa membuat suatu negara tuh mundur banget atau memiliki efek sebesar itu? Well, for me ya, sangat ya. Karena balik lagi, IQ rata-rata kita 78,7 atau 0,8 tadi yang saya bilang. Dan itu sangat rendah, teman-teman. Itu rendah banget. Kita 7 lagi udah jadi gorila kita. Maksudnya kurang 7 lagi udah jadi gorila. Jadi separah itu. Dan yap, itu bisa merugikan banget untuk sekitar gitu. Jadi dalam hal kecil aja contohnya, critical thinking yang tidak digunakan adalah ketika kita nggak mikirin orang lain gitu. Kita nggak memikirkan, apa yang kita lakukan itu bisa merugikan orang lain. Contohnya seperti orang yang merokok di jalan, orang yang merokok di motor, di kendaraan mereka, di mobil, terus juga, orang yang menyalakan sound keras-keras, ya, orang yang pokoknya merugikan orang lain atau mengganggu orang lain tanpa atau dengan mereka sadari gitu. Jadi, ya itu dalam skala kecil. Kalau dalam skala besarnya adalah, ya banyak yang memiliki amanah, tapi nggak amanah gitu. Malah menyalahgunakan amanah yang diberikan. Nah, itu adalah contoh tidak digunakannya critical thinking dalam kehidupan mereka, gitu. Nah, contohnya sehari-hari ya seperti tadi teman-teman, seperti ketika kita pas masih kecil kita ngomong selalu dibantah dan sebagainya, atau pas kalian presentasi di kelas gitu, kalian presentasi dan kalian takut ditanya. Nah, ini adalah contoh penggunaan critical thinking yang kurang banget. Karena apa? Karena ketika kalian presentasi, pasti kalian bakal dapat pertanyaan, kalian tahu itu. Nah, karena itu ya kalian harus bahkan tanpa pertanyaan pun kalian harus paham materinya, paham tentang sesuatu yang kalian sampaikan. Dengan cara apa? Dengan cara belajar. Sebelum presentasi kalian belajar, kalian riset, kalian cari informasi, dan kalian coba sesuaikan dengan cara kalian memberitahu atau cara kalian presentasikan, eee, materi tersebut gitu. Dan pertanyaan tuh pasti ada, teman-teman. Pertanyaan yang karena di kelas itu ada banyak orang ya, dengan kepala yang berbeda-beda, pemikiran yang berbeda-beda, dan pertanyaannya pasti bervariasi. Dan ya itu udah menjadi kewajiban kalian. Nah, yang saya lihat adalah kita tuh nggak biasa dengan hal itu gitu. Kita menganggap bahwa pertanyaan adalah sesuatu yang serem. Padahal ya pertanyaan ya emang serem. Enggak lah. Pertanyaan tuh ya selama kita tahu materinya, I think kita bakal bisa jawab. Dan pasti ada satu atau 2 pertanyaan yang benar-benar sulit untuk dijawab. Nah, itu teman-teman nggak perlu ngejawab juga gitu, nggak perlu tahu segalanya. Karena apa? Karena ilmu kita juga terbatas, teman-teman. Jadi asalkan kalian paham materi yang kalian perlu sampaikan, yang perlu kalian sampaikan, dan kalian bisa menjawab pertanyaan yang, lumayan masuk dengan materi kalian gitu. Jadi kadang ada pertanyaan yang membawa hal lain tentang itu dan sebagainya. Nah, kadang kita nggak bisa ngejawab tuh, kadang kita ragu, ini takutnya salah dan sebagainya. Nah, kalian bisa ngelemparin ke teman-teman kalian yang lain atau kalian bisa, mmm, ngasih ngelempar juga minta tolong ke guru, dosen, atau pengajarnya gitu. Jadi sebenarnya hal itu udah simpel banget sebenarnya. Jadi it is what it is, sudah kayak gitu emang udah pasti, tapi kalian masih pikir kalau, "Waduh ini temanku jahat banget ngasih pertanyaan banyak-banyak," dan sebagainya. Nah, itu adalah salah satu ciri juga gitu, di mana critical thinking jarang banget ditemukan di sini. Justru orang-orang yang punya critical thinking pengen banget ditanya gitu, karena mereka pengen menjawab sesuatu yang mereka tahu gitu. Dan ketika mereka nggak tahu, bilang nggak tahu, karena ngomong nggak tahu tuh bukan hal yang buruk teman-teman, gitu. Justru yang buruk itu adalah ketika kita nggak tahu, tapi kita pura-pura tahu gitu, jadi kita ngarang, nggak boleh gitu, menyesatkan, misled. Alright, itu salah satunya juga gitu. Contoh terakhir adalah di kehidupan sehari-hari juga.
di mana orang tua kita yang gaptek ya, yang bisa dibilang gaptek, para orang tua, ketika mereka melihat sesuatu yang ada di Facebook, ketika mereka melihat sesuatu yang ada di grup WhatsApp, mereka gampang banget ketipu gitu. Nah, ini adalah contoh critical thinking yang tidak digunakan. Dan lagi teman-teman, aku nggak menyalahkan orang tuanya, karena mereka tumbuh di zaman yang berbeda. Tapi balik lagi, kita juga harus bisa mengedukasi mereka secara bijak dan bijaksana lah. Jadi caranya adalah jadi contohnya adalah tadi ya, ketika mereka dapat sesuatu yang jelas-jelas palsu, tapi mereka ketipu gitu ya. Ada video bayi ngomong ini dan sebagainya, mereka percaya gitu, padahal itu palsu banget. Nah, itu kan kurangnya critical thinking. Atau sering kena penipuan, phishing ya, penipuan online. Nah, atas nama Raffi Ahmad memberi kamu 5 juta dan sebagainya. Nah, itu kan gampang banget ketipu, teman-teman. Jadi, itu adalah salah satu, mmm, ketidakberadaannya critical thinking dalam kehidupan sehari-hari. Padahal kan kalau dipikir-pikir tuh jelas banget ya, bagi kita, tapi bagi mereka seperti itu. Makanya sebenarnya kita udah punya basic lah, seenggaknya kita nggak bego-bego amat tentang teknologi, kita nggak gaptek-gaptek banget gitu. Alright teman-teman, jadi itu adalah, beberapa ya dari banyaknya contoh ketidakfungsiannya critical thinking dalam kehidupan kita di negara kita tercinta ini, oke? Dan selanjutnya aku bakal ngejelasin cara gimana kita mengaktifkan critical thinking dalam kehidupan sehari-hari. Oke, so let's get it. Nah, pertama, kalian tuh harus bersikap skeptis terhadap semua hal. Jadi, orang-orang kita, ya balik lagi, dulu kita tuh bener-bener dijor-jorin ya, bahwa kita tuh harus mendengarkan orang yang lebih tua. Kita tuh harus menganggap apa yang mereka bilang itu benar. Padahal itu adalah hal yang salah. Kita harus bersikap skeptis terhadap apapun ya, terhadap apapun yang orang bilang, terhadap informasi apapun yang kita dapetin gitu. Jadi kita harus bisa ngefilter. Cara ngefilternya adalah, dengan bersikap skeptis tadi. Contohnya gimana? Misalnya orang tua kita ngomong sesuatu yang, kurang masuk akal di kepala kita, kalian bisa skeptis tentang hal itu. Atau contoh lainnya, saya punya murid, dia pernah bilang bahwa, ustadz dia bisa jalan di air gitu. Nah, ini adalah hal yang tanpa kita skeptiskan pun kan kedengarannya udah nggak masuk akal gitu. Tetapi sulit dipercaya juga nih. Tetapi banyak banget yang percaya tentang hal ini gitu. Wah, keren. Wah, dari Allah tuh. Jadi jadi benar-benar ya kita harus skeptis gitu tentang hal yang masuk akal dan tidak masuk akal. Kita nggak boleh gampang percaya. Justru kenapa masuk akal juga harus kita skeptiskan. Justru yang dari hal masuk akal itu kita jadi gampang ketipu, teman-teman. Dia masuk akal, tapi belum tentu dia benar. Ya, jadi masuk akal itu tidak sama dengan benar. Jadi bisa jadi ada orang yang bilang sesuatu yang, masuk akal, cuman kita langsung percaya gitu, nggak boleh. Kita harus skeptis dulu, kita harus memeriksa, memvalidasi lagi, memverifikasi lagi itu benar apa enggak gitu. Caranya kita research, kita cari di Google, kita searching, things like that. Jadi seperti itu. Apalagi hal yang tidak masuk akal seperti tadi, ya seperti, "Wah, kakek saya dulu dibacok, ditembak nggak mati," gitu. Nah, ini kan adalah, hal-hal yang kita sering dapetin pada saat kita kecil dulu. Dan pas masa kecil, pas di pas 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 kita kecil, karena balik lagi karena kita nggak biasa critical thinking, ini masuk akal dulu pas kita masih kecil. Tapi sekarang ketika kita udah dewasa, kita punya akal yang lebih tajam, jadi kita harus berpikir kritis dan harus skeptis tentang hal itu, gitu. Alright, jadi skeptis skeptis lagi. Contoh dari ketidakskeptisannya orang. Nah, balik lagi, kalian tahu Gufron nggak teman-teman? Atau tahu nggak, Gus Gus? Atau banyak sih seperti seperti orang-orang aku nggak tahu ini apa mereka, kayak penceramah gitu, mereka sangat, menjunjung tinggi habaib. Kita juga sebenarnya harus menghormati ya habaib. Tapi mereka lebih cinta kepada bukan habaibnya, lebih ke penceramahnya tadi. Itu mereka lebih fokusin di semua ceramahnya itu mereka nggak bahas tentang Al-Quran, nggak bahas tentang pengajian dan sebagainya. Mereka justru membahas tentang sesuatu yang sangat tidak masuk akal, seperti habaibnya bisa menarik rantai emas dari langit. Nah, itu kan nggak masuk akal banget tuh. Ada yang bisa terbang, ada yang bisa menghidupi orang mati dan sebagainya. Nah, berkedok agama seperti ini itu sangat menjadi umpan yang sangat enak untuk audiensnya mereka gitu.
Mereka sangat suka terhadap agama dan cerita fiksi adalah cerita yang sangat menarik untuk didengar dan mereka menyambungkan kedua hal itu. Mereka menggabungkan kedua hal itu, fiksi dan religi. Jadi, ya itu habaib saya dulu, ini bin ini gitu, pernah menarik rantai dari langit, pernah berjalan di atas air, pernah menghidupkan orang mati dan sebagainya. Dan audiensnya percaya karena mereka menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang normal. Mereka dikasih kekuatan oleh Allah, padahal mukjizat hanya untuk nabi gitu. Dan nah ini adalah, di mana critical thinking tuh sangat penting, teman-teman. Sikap skeptis kita tuh benar-benar harus dipakai. Jadi makanya apalagi untuk generasi sebelum kita dan even generasi sekarang, biasakan mendengarkan sesuatu tuh dari, apa yang mereka ucapkan, bukan siapa yang mengucapkan gitu. Coki Coki tuh pernah masuk penjara guys gara-gara narkoba. Tapi banyak yang dia ucapkan itu adalah hal yang sangat relate, sangat benar dan sangat valid gitu ketimbang tadi. Dan itu lebih positif yang Coki bilang. Jadi ini sebenarnya salah satu contoh yang ya jangan lihat dari siapa yang ngucapin gitu. Tapi dari apa yang diucapin seperti itu, guys. Jadi intinya kita nggak bisa percaya terhadap sesuatu cuman karena orang tua kita, cuman karena orang yang kita percaya, atau cuman karena orang yang kita dengar, yang kita sukai, itu ngomong tentang hal itu gitu. Kita nggak harus percaya nggak boleh selalu percaya tentang itu. Jadi harus skeptis terhadap sesuatu yang even masuk akal atau apalagi tidak masuk akal gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah ketika kita coba untuk berpikir kritis, mungkin ini cuma ada 2 cara doang ya, teman-teman ya. Nggak usah banyak-banyak. Karena sesimpel itu, balik lagi, ini fundamental, basic living, basic kehidupan. Dan, yap, cara kedua adalah lihat, kalian lihat kebenarannya atau kesalahannya tadi. Ya, tadi kan kalian udah, bersikap skeptis, ya, udah bersikap skeptikal dan skeptis tentang, sesuatu yang masuk akal maupun tidak masuk akal. Nah, selanjutnya adalah kalian cari tahu kebenarannya, gitu. Ini benar apa enggak sih yang dia bilang? Seperti tadi yang saya bilang, bisa searching, bisa research dan sebagainya. Jadi ini adalah hal yang benar-benar harus kalian lakuin ya, teman-teman ya. Karena sekarang informasi itu banyak banget dan ya even kita harus memiliki sumber yang pasti, sumber yang jelas dan harus dibarengi dengan akal, teman-teman. Bahkan banyak banget orang-orang yang salah mengartikan kitab-kitabnya dan mereka berbicara tentang itu dan mereka menafsirkannya salah gitu. Atau bahkan jangankan bahasa bahasa kitab, bahasa manusia kadang juga ditafsirkan salah dan menjadi hoax gitu. Contohnya ketika kalian ada teman, ya, satu teman dia ngomong seperti ini dan kalian percaya. Tapi kalau kalian, setelah itu kalian ke teman satunya, ke teman kedua, dan kalian lebih percaya dia, padahal hal yang diucapkan tuh baru banget gitu. Jadi segitu gampangnya kita berpindah opini ketika kita nggak punya critical thinking. Dan ketika kalian berada di kondisi tersebut, kalian tuh sebenarnya harus cari tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya, dan sebenarnya nggak semua hal itu ada benar salahnya. Kadang itu bisa menjadi benar semua. Jadi satunya benar, yang orang kedua juga benar. Nah, jika kalian disuruh pilih salah satu, mana yang lebih baik, itu baru valid, baru bisa dilakukan gitu. Kalian nggak bisa menyalahkan dua hal yang benar tadi. Jadi yang kalian bisa lakukan adalah kalian cari sisi positif dan negatifnya. Ini yang paling detail ya. Sebenarnya udah kelihatan dari benar salahnya, tapi kalau kalian ingin mendetailkan lagi, kalian bisa ngelihat positif dan negatifnya. Kalau positifnya banyak, ya, dan negatifnya kalau bisa sedikit atau tidak ada, itu adalah hal yang benar banget, adalah hal yang sangat bagus untuk dilakukan, gitu. Atau, ya, kalau misalnya halnya benar, orang pertama bilang satu hal benar, ya, benernya banyak, salahnya beberapa. Atau, dan satu lagi, orang kedua itu benernya banyak, ya, salahnya lebih sedikit. Nah, kalian harus milih yang lebih sedikit of course, ya kan. Jadi, mmm, seperti itu teman-teman. Jadi gampang banget sebenarnya untuk berpikir kritis, cuman susahnya adalah ketika kita membiasakannya aja, gitu. Well, sebenarnya lebih susah ngelihat orang-orang yang tidak berpikir kritis sih, karena kadang benar-benar nyakitin aja gitu. Kadang mereka bisa ngomong sesuatu yang di luar nalar gitu, lakukan sesuatu yang sebenarnya nggak ada manfaatnya, tapi kenapa sih kok mereka bisa ngelakuin itu? Jangankan manfaat, mereka bahkan bukan cuman manfaat, bukan cuman nggak ada manfaat, tapi mereka juga mengganggu ketenangan orang-orang sekitarnya gitu. Jadi, ya seperti itu teman-teman. Kalian ngelihat positif dan negatifnya. Kalau misalnya ada negatifnya,
atau merugikan satu orang, itu kalau bisa kita cari opsi lain yang positif gitu. Maksudnya yang sangat meminimalisir, maksudnya seminimalisir mungkin gitu untuk merugikan orang lain atau bahkan tidak sama sekali gitu. Ya, alright. Jadi emang nggak 50-50 teman-teman. Kita harus banyakin benernya ketimbang salahnya. Karena kalau 50-50 itu malah jadi jelek. Misalnya nih, kita nyuri duit orang kaya untuk dikasih ke orang miskin. Ini kan orang miskin dikasih duit kan keuntungan nih. Orang kayanya rugi. Nah ini kan biarpun kehitungannya 50-50 atau bahkan orang kayanya nggak merasa kehilangan sama sekali. Duitnya banyak masih. Nah ini kan tetap hal yang buruk gitu. Nggak boleh dilakukan. Nah, jadi sebenarnya ya itu aja sih teman-teman. Untuk cara berpikir kritis, apa itu fungsinya dan sebagainya, kenapa kok bisa, background-nya seperti apa di Indonesia dan sebagainya. So, ya kurang lebih seperti itu sih. Ya, I think itu doang. Jadi mulai sekarang ya, informasi yang kalian terima adalah tanggung jawab kalian. Itu tanggung jawab kalian untuk menelaah lebih lanjut ya, untuk mencari kebenaran tentang informasi itu lebih lanjut. Ya, ini benar atau enggak dan sebagainya ya. Skeptical harus ada dalam sifat kita, dalam diri kita gitu. Nggak boleh kita percaya atau gampang percaya, sorry. Nggak boleh kita gampang percaya terhadap sesuatu yang diucapkan oleh orang-orang atau terhadap informasi yang kita dapatkan gitu. Kita harus ngefilter dengan cara tadi skeptis dan juga menanyakan ulang gitu. Ini benar atau enggak nih? Ya, positifnya apa dan negatifnya apa. Seperti itu, teman-teman. Jadi balik lagi again ya. Sekarang informasi yang akan kalian terima ke depannya itu akan menjadi tanggung jawab kalian. Jadi kalian harus menyaring sendiri ya, menyaring dengan cara yang tadi saya sudah sebutkan dan setelah aku ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ChatGPT. Oke, jadi ini sebenarnya ke record dan aku bakal ngasih linknya ke Gemini dan aku pengen dia untuk nanyain sesuatu. Mungkin 5 pertanyaan atau lebih. Alright, kita udah ada di part 2 ya sekarang ya. Jadi di sini aku bakal langsung jawabin aja pertanyaan-pertanyaan dari ChatGPT tadi karena I'm not as big as I mean I'm not that big. I'm not big yet, sorry. Jadi kita bakal minta pertanyaan dari ChatGPT. Di sini ada 6 pertanyaan ya, teman-teman ya. Mungkin pertanyaannya mewakili kalian juga yang menonton. Mmm, kita tuh harus kalau kita harus skeptical kepada semua orang termasuk orang tua kita. Where do we draw the line? Oh, di mana kita harus menggarisbawahi atau menggambar garis, ya menggarisbawahi antara critical thinking dan juga disrespect atau tidak hormat gitu, ketidakhormatan kepada orang tua. Nah, jadi teman-teman, ketika kita berpikir kritis, kita bakal skeptis dan skeptis itu adalah hal yang kurang umum di Indonesia karena apa? Balik lagi, pendidikan kita nggak diajarkan untuk skeptis, kita nggak diajarkan untuk bertanya-tanya, tapi kita diajarkan untuk menghafal biasanya. Dan di luar sana itu adalah hal yang lumrah, makanya kritikan, saran, dan sebagainya itu adalah hal yang sangat mudah diterima bagi mereka. Sedangkan kita disaranin dikit, ya kan ada suatu kasus tuh di I forget where it is, tapi ada seorang warga, dia selfie di jalan yang, jalan yang rusak gitu dan entah beberapa hari selanjutnya dia tuh dilabrak sama anak kepala desanya gitu. "Kamu pengen viral ya? Kamu biar kelihatan keren ya?" Sebagainya. Padahal itu adalah bentuk kritik yang diberikan oleh kepala desanya. Jalan yang rusak selama bertahun-tahun dengan dana yang ada harusnya itu bisa diperbaiki gitu. Makanya kita tuh nggak biasa mendapatkan kritik. Nah makanya, ini adalah pertanyaan yang sebenarnya cukup relate dengan keadaan Indonesia, di mana skeptis itu hampir disamakan oleh ketidakhormatan kepada orang lain. Padahal cara kita ngebedainnya adalah ketika kita skeptis, kita tuh pengen tahu gitu, kita pengen tahu sebenarnya, kita nyari tahu dan pengen tahu kebenarannya apa. Itu adalah skeptis, itu adalah critical thinking. Tapi ketika kita disrespect adalah ketika kita pengen tahu sesuatu yang benar gimana, tapi tujuan kita nggak pengen tahu gitu. Tujuan kita adalah untuk mempermalukan, untuk, menyalahkan orang lain. Apalagi konteksnya di sini orang tua gitu. Kita pengen nyalahin orang tua kita, "Aduh ini salah," dan sebagainya. Nah itu baru disrespect. Dan ketika kita mendapatkan informasi yang benar nih misalnya dari orang tua, menyampaikan sesuatu dan kita skeptis, ternyata setelah kita cari, itu benar. Nah, kita harus menerima itu. Kita harus respect gitu terhadap sesuatu yang benar tadi. Yang disrespect adalah ketika kita udah menerima informasi yang benar itu, tapi kita tetap menyalahkan, kita tetap ngeyel. Nah, itu namanya disrespect. Jadi, penggaris bawahannya adalah di mana kita bisa menerima suatu kebenaran dan kesalahan, dan juga harus berdasarkan kepada hal yang sangat objektif, bukan, dengan tujuan untuk
menyalahkan, apalagi memarahi, teman-teman, gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah wait, mana tadi? Oh, ini. What if being skeptical actually makes us confused? Gimana kalau menjadi skeptis itu bikin kita bingung, ya, bikin kita bingung. Alright. Sebenarnya bingung itu bukan hal yang buruk ya, teman-teman, ya. Bingung itu adalah hal yang, apa ya, bingung itu adalah awal dari pembelajaran. Jadi ketika kita memulai sesuatu, apalagi sesuatu yang kita tidak biasa sebelumnya, kita pasti bakal ngerasain kebingungan gitu untuk, gimana sih ini, kok kayaknya lebih enak, langsung percaya aja deh, atau nyarinya tuh susah gitu dan sebagainya. Nah, itu adalah hal yang pertama karena kita baru terjun. Kita manusia guys, kita butuh waktu untuk belajar, kita butuh waktu untuk adaptasi di gaya hidup kita yang baru. Jadi skeptical itu pasti akan membingungkan pertama-tama. Jadi kalian, wah kenapa ya kok dia bisa bilang kayak gini? Kenapa ya kok bisa menyebarkan informasi kayak gini? Oh, kenapa sih pemerintah atau orang-orang yang aku sukai bisa memberikan informasi yang salah di source-nya gitu? Dan sebaliknya. Jadi itu adalah kebingungan yang sangat normal dan itu adalah itu akan menjadi hal atau titik balik ya dari kalian. Jadi itu titik awal dari dari penggunaan cara berpikir kritis tadi. Jadi of course kita pasti bakal merasa bingung, teman-teman. Karena kita melakukan sesuatu yang baru. Tapi kebingungan itu bukanlah hal yang tidak normal, itu hal yang normal banget dan kita butuh waktu untuk adaptasi di situ, ya. So, well, kalian bakal lebih bingung ketika kalian menemukan sesuatu yang benar-benar nggak masuk akal diucapkan oleh orang dengan confident. Alright, pertanyaan ketiga ini tentang reflektif katanya, refleksi. You said authority can be wrong, ya. Saya bilang tadi otoritas itu bisa salah. Tapi how do we know we are not the ones who are wrong when we question them? Oke, gimana cara kita tahu bahwa kita tuh bukanlah orang yang salah gitu. Nah, kita bisa menggunakan cara kedua, teman-teman. Yang tadi, jadi kita bisa mencari dulu, research ya, mencari kebenarannya gimana. Mencari kebenarannya, karena kadang kita skeptis, itu bisa jadi, ya bisa jadi mereka yang salah, bisa jadi kita yang salah, bisa jadi dua-duanya salah, bisa jadi dua-duanya benar. Jadi banyak banget kemungkinan. Jadi bukan A dan B doang, tapi A sampai Z bisa jadi. Ada banyak banget kemungkinan. Dan yang kita pilih, yang kita cari adalah kemungkinan yang paling bagus, kemungkinan yang paling baik gitu, di mana kita bisa mendapatkan keuntungan atau positif yang lebih banyak dengan negatif yang sangat sedikit, yang paling sedikit. Jadi cara kita tahu gimana ya kita bisa nge-search ya. Kita nge-search dan ketika kita salah dan kita harus terima gitu karena kita skeptis. Awalnya kita nggak tahu tentang hal itu dan kita pikir itu adalah sesuatu yang wah kayaknya di saya kurang masuk akal deh. Aku harus cari dulu. Kalau misalnya udah jelas informasinya, ya udah berarti benar. Misalnya benar ya udah gitu. Kecemasan kita, skeptis kita pasti hilang gitu. Kita konfirmasi hal tersebut. Tuh, sebenarnya sesimpel itu sih. Terus pertanyaan nomor 4 ya. Isn't skepticism dangerous? It sounds like it could make people rebel against culture, religion, or tradition. Alright. Ini pertanyaannya bagus banget nih, anjing banget nih. Jadi ya bisa dibilang teman-teman, musuh pertama dari critical thinking adalah tradisi, ya tradisi, culture, or even religion. Karena apalagi di religion teman-teman. Di religion tuh banyak banget yang menentang critical thinking ya dalam agama. Makanya fisika atau science dan agama itu jarang banget disambungin, dimasukin secara bersamaan. Karena apa? Karena bertentangan dan nggak bisa. Gitu. Tetapi yang kita bahas di sini adalah religion yang maksudnya orang-orang yang membawa agama dengan sesat gitu. Mungkin kita fokusnya ke situ aja. Dan tradisi, culture yang sebenarnya kalau kita pikir-pikir itu nggak ada gunanya gitu. Pernah nggak sih kalian dengar ada pernikahan, ada culture, saya juga pernah dengar dari seseorang dan saya udah konfirmasi, tapi saya lupa tempatnya di mana. Jadi ada orang, dia tuh orang asli sana. Jadi orang kayaknya di Sumatera atau apa gitu. Jadi kalau misalnya di tradisinya itu ada orang, misalnya perempuan nikah dengan laki-laki, laki-lakinya milik kakak. Ketika laki-lakinya meninggal, perempuannya itu jadi milik kakaknya. Nah, ini adalah sesuatu yang nggak masuk di akal gitu. Kritismnya tuh nggak ada gitu. Karena beda guys. Kakak sama adik tuh bisa jadi beda banget. Jadi nggak plek ketiplek gitu. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat buruk guys. Jadi sebenarnya kalau siapa sih yang mau kalau digituin gitu? Cewek nggak mau. Jadi ada hal yang dirugikan di sini. Ya, ada hal yang dirugikan ceweknya atau kakaknya yang mungkin nggak mau. Jadi ini adalah tradisi yang
sebenarnya harus kita ubah. Makanya tadi yang saya bilang, musuh terbesar critical thinking adalah tradisi salah satunya. Jadi tradisi itu banyak banget yang sebenarnya kurang manusiawi, kurang masuk akal dan sebagainya. Sedangkan critical thinking itu membuat sesuatu tuh agar menjadi masuk akal, bisa dicerna, bisa mendapatkan positif yang banyak dan menurunkan negatif sebisa mungkin gitu. Dan ya contoh lainnya adalah saya pernah lihat di Afrika sana, mungkin nanti saya bakal cantumin di gambar. Mmm, Mereka itu apa ya namanya ya, mengasah gigi mereka menggunakan batu ketika mereka umur 12 tahun atau 14 tahun. Jadi pas ada perempuan, nih perempuan lahir nih, kalian lahir, bayangin kalian perempuan, kalian lahir umur 14 tahun, gigi kalian tuh harus diratain dengan batu secara manual dan tanpa bius. Itu kalian tahu nggak sih, gigi itu kan isinya saraf juga tuh, banyak sarafnya kita. Dan bakal sengilu dan sakit apa kalau dilakukan tanpa bius. Saya pernah ngebor gigi saya, saya lupa namanya, PSA kalau nggak salah, ya PSA, dan itu udah dibius sebelumnya 2 kali kalau nggak salah, dan biarpun udah dibius pas dibor tuh masih kerasa banget ngilunya, apalagi yang nggak dibius. Jadi itu kan nggak manusiawi banget. Ada seseorang yang dirugikan, bahkan nggak dirugikan doang, tapi tersakiti oleh itu. Dan disinilah critical thinking harusnya bekerja, harusnya mengubah sesuatu itu gitu. Tradisi itu menurut saya overrated. Itu bukanlah suatu hal yang bisa diturunkan maksudnya itu adalah sesuatu hal yang harus selalu diturunkan kepada generasi di bawahnya. Sedangkan agama Islam dan sebagainya, itu mengajarkan bahwa ajarkanlah atau didiklah anakmu sesuai zamannya. Jadi di zaman kita udah maju, udah ada critical thinking, kita sebenarnya nggak boleh kayak gitu, teman-teman. Jadi seperti itu. Apalagi tradisi-tradisi, pokoknya tradisi-tradisi yang nggak masuk akal ya. Maksudnya kalau tradisi yang sekedar bagus, maksudnya nggak ada negatifnya, tidak merugikan orang lain, itu ya tetap menjadi tradisi, that's okay. Itu menjadi ciri khas dari suatu culture. Tapi kalau misalnya sampai merugikan orang lain, menurut saya itu bisa menjadi musuh terbesar dari critical thinking. Dan I'm sure kita harus mengubah itu karena nggak ada faedahnya, teman-teman. Karena tujuannya itu cuman agar yang tadi giginya diasah, itu tujuannya untuk menarik, agar terlihat lebih menarik ya, untuk menarik laki-laki dan sebagainya. Itu kan nggak banget gitu. Standar kecantikannya harus menyakiti banget gitu. That's it. Alright. Jadi seperti itu, teman-teman. Terus, pertanyaan selanjutnya adalah, mmm, alright, how can we practice skepticism in daily life without becoming negative or say clinical? Gimana sih cara kita mempraktekkan skeptical thinking ya di daily life tanpa menjadi negatif ya, tanpa berpikiran negatif terus dan tanpa sinis. Balik lagi kita harus menetapkan mindset di mana kita tuh mencari kebenaran terhadap sesuatu ya. Bukan, apa ya namanya, bukan bukan apa ya, bukan kita tujuannya tuh bukan nyalain orang. Kita bukan cari negatifnya, tapi kita cari yang benar gitu. So, kalian harus implementasiin itu, "Wah, ini nih salah nih, ada yang salah di sini." Jadi kita harus membenarkan itu. Atau ada yang benar, kita harus konfirmasi, ini benar-beneran apa enggak gitu. Atau bisa salah dan sebagainya. Ketika itu udah terkonfirmasi benar, ya udah, benar gitu. Kalau misalnya ternyata salah, dan kita harus membenarkan hal tersebut gitu. Jadi sebenarnya simple aja sih sebenarnya, teman-teman. Oke, nothing, itu sih teman-teman ya untuk, pertanyaan-pertanyaan dari ChatGPT. Well, pertanyaannya lumayan, lumayan relate ya sama ya pasti relate, cuman lumayan bagus lah, ya pasti bagus sih orang bot, bukan kalian. Alright, jadi, ya seperti itulah kurang lebih, teman-teman. Jadi kita harus menerapkan critical thinking, mmm, ya kita harus menerapkan critical thinking di kehidupan kita sehari-hari. Agar apa? Agar kita nggak mudah ketipu, agar kita terbiasa berpikir, agar kita mempunyai apa ya, agar negara kita maju lah. Jadi pokoknya jangan sampai menjadi orang yang mempunyai amanah ya, kayak pekerjaan kalian itu kan kalian amanah itu namanya. Kursi yang kalian duduki itu amanah tuh, di politik atau pemerintahan itu kursi yang mereka duduki adalah amanah dari kita, ya. Jadi ketika orang menduduki kursi tersebut, I'm sure 100% fundamentalnya harus ada, dan banyak di antara mereka yang nggak ada gitu. Jadi ya kita sebagai generasi emas 2045, kita harus biasa berpikir guys, kita harus, maksudnya kita kan tinggal di zaman yang benar-benar abundant tentang informasi yang banyak banget, melimpah banget di sini.
Jadi, ya kita harus bisa untuk, berpikir kritis, kita juga harus bisa bersikap skeptis tentang sesuatu hal. Dan ini bukanlah sesuatu yang baru ya teman-teman ya, udah banyak banget influencers talking about this dan itu adalah, good things, itu adalah sesuatu yang bagus. Dan, yap, again mulai dari sekarang kalian harus menerapkan, mmm, yah berpikir kritis, critical thinking dalam kehidupan sehari-hari. Tanggung jawab kalian adalah untuk mengkonfirmasi ulang ya, tentang informasi-informasi yang kalian dapetin gitu. Entah itu masuk akal, entah itu tidak masuk akal, kecuali kalau kalian udah tahu kebenarannya gitu. Dan yep, I think that's all ya teman-teman ya untuk, bersikap kritis. Mungkin teman-teman punya kritik, saran ya untuk video ini, atau kalian punya pertanyaan lebih lanjut, kalian bisa langsung, komen aja di bawah. So, see you everyone, dadah, goodbye.